kawan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menuntaskan janjinya. Salah satu janji kami, baik itu janji pada saat bertemu seluruh lapisan masyarakat di sini, kurang lebih sekitar 7-8 bulan yang lalu. Kemudian janji kami di depan Komisi 9 DPR RI, kami telah menuntaskan peraturan yang berhubungan tentang peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Termasuk tentu aturan yang berhubungan dengan review, berhubungan dengan bagaimana yang berhubungan dengan tata cara pelaporan, bagaimana seandainya terjadi konflik antara satu reviewer dengan reviewer yang lain, bagaimana guidance-nya untuk mereview, terus setelah hasil reviewnya itu bagaimana proses transformasinya untuk melaporkan kepada Badan POM. Kemudian setelah itu tahapannya apa yang kita lakukan untuk melakukan pembinaan ataupun asistensi ataupun penindakan, baik itu penindakan berupa sanksi administrasi, sanksi yang merupakan publik, termasuk nanti tata cara seandainya terjadi sanksi yang berupa sanksi hukum. Jadi di peraturan ini telah sah dan telah tercatat di lembaran negara, telah dilakukan harmonisasi, telah dilakukan uji publik, dan hari ini setelah diundangkan peraturan tersebut, kita lanjutkan sosialisasi supaya masyarakat semuanya paham, masyarakat semuanya sadar ada peraturan baru, dan tentunya kita berharap ini dilaksanakan, atau we hope everybody obey the law, sebuah aturan yang perlu dijalankan. Jadi saya kira itu inti acara hari ini. Nah, tentu kita sadar mungkin para awak media dan masyarakat ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, untuk peraturan ini sejauh mana sih, atau sejauh batasan-batasan apa untuk para reviewer? Ada nggak di peraturan ini terpaut nggak untuk ada batasan-batasan tertentu para reviewer yang mereview sesuatu produk, entah itu obat ataupun skincare gitu? Mungkin bisa dijelasin Pak peraturannya seperti apa dan batasan-batasannya seperti apa gitu? Mohon Mas dari media mana? Saya dari Diswedot. Ya, itu pertama saya suka kalau menjawab sekalian. Yang nomor 2 mana? Silahkan yang lain. Jadi pertama pertanyaannya batasan-batasan, yang kedua ada yang lain bertanya? Mungkin ini Pak, sejauh ini dari Nusantara ya? Iya, sejauh ini mungkin menemui kendala atau tantangannya seperti apa dan menanggulanginya seperti apa gitu. Kedua, tantangan dan menyelesaikan kendala. Nah, satu lagi, ada dari media yang lain. Yang pertama batasan-batasannya, yang kedua apa tantangannya, dan yang ketiga bagaimana regulasi yang berhubungan khususnya mengenai review. Nah, saya jawab. Terima kasih pertanyaan rekan-rekan. Yang pertama, batasan-batasan yang kita lakukan. Tentu peraturan baru ini, batasan pertama yang kita lakukan tentu kita ikutin Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023. Khususnya yang berhubungan dengan pasal 435. Ya. Kemudian yang berhubungan dengan pangan juga, Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 yang tentang pangan, itu menjadi batasan pertama kita. Tentu Undang-Undang tentang perlindungan konsumen itu juga kita sudah bagian dari referensi. Kemudian yang berikutnya tentu tentang peraturan Badan POM yang berhubungan dengan tata laksana
distribusi, tata laksana izin edar, tata laksana standarisasi dan sebagainya. Itu batasan-batasan undang-undang dan aturan yang kita lakukan untuk membatasi kira-kira peraturan nomor 16 tahun 2025 ini batasan mana yang menjadi batasan-batasannya. Contoh paling konkret begini. Produk obat termasuk kosmetik pada pasal yang kita sebut dengan pasal 435 itu spesifik tentang produk, bahwa barang siapa yang mendistribusikan, menjual atau memakai sediaan obat farmasi termasuk kosmetik yang tidak memenuhi standar, maka bisa dituntut. Tuntutannya adalah 12 tahun penjara atau denda sebesar-besarnya 5 miliar rupiah. Itu undang-undangnya kan, itu batasan pertama. Sementara kalau di undang-undang pangan juga membatasi hal itu yang hubungannya dengan pangan. Barang siapa yang mendistribusikan dan menggunakan dan menjual pangan yang seperti itu, yang tidak memenuhi standar, maka ada hukumannya 12 tahun penjara, walaupun hukuman dendanya lebih kecil, 500 juta. Karena ini kan undang-undangnya dibuat sudah lama. Kalau yang undang-undang nomor 17 kan baru tahun kemarin. Jadi makanya lebih tegas kan, lebih tinggi. Mungkin menghitung inflasi pada saat itu. Tapi terlepas dari semuanya, itu menjadi landasan kita, menjadi batasan hubungannya. Berarti kalau tidak memenuhi standar dan dia review, memakai, mengklaim dengan melebihi standar itu, berarti kan melanggar undang-undang ini. Benar kan? Misalnya dia overclaim, dia katakan, contoh paling spesifik, ini sediaan kosmetik ini bisa menjadi pemutih, dan klaimnya selanjutnya mengatakan bisa anti jerawat. Itu contoh paling ringan ya. Tapi ternyata kenyataannya tidak sesuai standar. Klaim itu namanya overclaim. Jadi itu sudah pelanggaran. Dan di aturan ini, jika menjelaskan seperti itu, menjual seperti itu, maka melanggar aturan. Oleh karena itu, reviewer lain bisa melaporkan overclaim ini kepada Badan POM. Karena reviewer tidak bisa melakukan penindakan. Dia melaporkan ke kami. Lewat jalur yang benar, tentu Badan POM akan melakukan klarifikasi, akan melakukan mendatangi tempat itu, mengecek, bahkan sampai tahap uji fakta parameter berupa uji laboratorium. Nah, jika itu terbukti, maka Badan POM bisa sesuai otoritasnya bisa melakukan penindakan. Itu contoh. Selain batasan yang kita lakukan, jadi reviewer bisa melakukan review bahwa ada produk lain overclaim, tapi pengumumannya dilaporkan ke kami. Itu contohnya. Jangan dilaporkan ke publik. Kenapa kalau dilaporkan ke publik? Tentu pelaku usaha lain merasa dirugikan. Maka terjadi undang-undang rahasia dagang bisa kena Bapak Ibu. Sampai pada tahap yang disebut dengan undang-undang yang berhubungan dengan pemerasan. Jangan sampai terjadi itu. Kita kan ingin melindungi teman-teman. Laporkan aja ke kami. Kami jika semua faktanya sudah jelas, kami bertindak secepat-cepatnya yang kami mampu. Intinya begitu. Saya juga mau umumkan ya, declare ke masyarakat. Saya punya sosial media. Sosial media banyak yang melapor, tapi saya tidak memberikan jawaban di situ. Tapi saya screen capture, saya kirim ke staf-staf saya. Coba dilihat ini, coba ditindaklanjuti dan sebagainya. Kalau memang hasil klarifikasinya terjadi, maka tentu Badan Pengawas lewat Deputi Penindakan akan melakukan tindakan. Kita punya PPNS 600 lebih karena kita terus didik khusus penindakannya, dan kita kerjasama dengan Mabes Polri khususnya
Bareskrim, itu artinya kita dibantu oleh polisi. Dan tentu yang kedepannya kita minta juga dibantu oleh peran serta masyarakat. Jadi semakin kuat, semakin utuh perlindungan masyarakat ini. Itu khususnya batasan-batasan. Yang kedua, hubungannya dengan dari TV Nusantara tadi menanyakan tantangan-tantangannya. Tentu tantangan-tantangannya sangat banyak Bapak Ibu, karena kita tahu ini hal baru. Tantangan yang pertama, masih banyak masyarakat yang belum sadar. Sadar apa? Sadar peraturan ini penting. Sehingga tentu kenyataannya mungkin masih banyak yang melanggar. Itu tantangan pertama. Tantangan yang kedua, mungkin mereka sudah tahu ada aturan-aturan tentang undang-undang kesehatan, ada aturan tentang undang-undang keamanan pangan dan sebagainya, tanpa derivasinya peraturan Kepala Badan POM. Tetapi mungkin karena kepentingan dan kebutuhan lain dia melanggar. Itu tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga, memang ada, kita lihat indikasi penggunaan baik itu pangan maupun sediaan farmasi yang ilegal. Mungkin karena aspek kepentingan bisnis, kepentingan tertentu. Dan sekali lagi, kenapa saya umumkan tadi kontribusi kita 6.000 triliun, artinya dampak dari pelanggaran itu akan berdampak kepada ekonomi nasional kita. Makanya itu bagian dari yang disebut dengan yang paling penting, bahwa national interest kita, kepentingan nasional kita adalah melindungi rakyat ini. Nah, jadi itu tantangan-tantangan yang kita. Nah, bagaimana menghadapinya? Tentu dengan Badan POM melakukan sosialisasi, melakukan pembinaan, melakukan yang disebut dengan asistensi, juga melakukan apa yang disebut kerjasama dengan lintas sektoral, Kementerian Komunikasi Digital, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, semua lembaga termasuk Kementerian Pertanian, Sosial dan sebagainya, UMKM, kita kerjasama, termasuk sama Pramuka dan para organisasi masyarakat dan para influencer. Hari ini kan kita kedatangan influencer juga kan. Itu dan termasuk kerjasama kami dengan media. Jadi kami butuh bantuan para media ya, untuk tantangan tadi bisa kita hadapi. Dan yang terakhir dari Detik, hubungan yang lebih spesifik dalam menjalankan aturan regulasi baru ini, tentu apa strategi yang kita jalankan. Strategi pertama, kita menginginkan semua yang telah kita putuskan ini karena sudah sesuai tingkatan alurnya, artinya sudah ada uji publik, sudah ada harmonisasi dengan kementerian terkait, dan terakhir telah diundangkan dalam bentuk tercatat di lembaran negara. Dan setelah itu tentu pihak kepolisian bisa menggunakan aturan ini, pihak kejaksaan bisa menggunakan landasan hukum ini, termasuk pihak pengadilan kalau terjadi konflik nanti di meja hijau bisa dijadikan landasan. Dan apa yang kita perlu lakukan, salah satu kegiatan hari ini lewat sosialisasi. Kita mengundang influencer, kita mengundang media, kita mengundang masyarakat luas, akademisi dan sebagainya, untuk memastikan karena sejak tercatat di lembaga negara, maka ini sudah punya landasan hukum. Negara sudah menganggap seluruh masyarakat tahu. Oleh karena itu harus dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Intinya kami juga sangat berharap media, teman-teman media mensosialisasikan kegiatan hari ini. Terima kasih atas bantuan. Aku nanya lagi, berarti sekarang influencer yang mereview sebuah produk atau obat ataupun kosmetik di sosial media, terus mengumumkan hasil uji lab dari produk tersebut untuk membuktikan bahwa produk tersebut adalah overclaim. Nah, bagaimana dari BPOM ini, peraturan BPOM nomor 16 tahun 2025 mengatur hal tersebut? Apakah memang influencer itu tidak boleh mengumumkan hasil uji lab untuk membuktikan bahwa produk tersebut adalah overclaim kepada publik dan disebarkan melalui video di sosial media? Apakah itu terkena pelanggaran, Prof? Apakah itu bisa dikenakan hukum
hasil uji lab tersebut? Terima kasih. Yang saya mau declare dulu bahwa ini aturan ini tidak khusus tentang influencer. Aturan ini untuk berlaku umum, untuk masyarakat, peran serta masyarakat. Jadi jangan langsung dijudge bahwa ini khusus tentang influencer. Enggak. Influencer adalah bagian dari masyarakat luas. Jadi judge pertamanya yang saya mau benarkan, ini bukan khusus untuk influencer, tapi peran serta masyarakat. Nah sekarang pertanyaannya, seandainya ada influencer terus mereview produk, sebetulnya tugas mereview itu bukan hanya influencer kan? Bahasa influencer itu artinya menginginkan sesuatu untuk mempengaruhi masyarakat. Itu asal kata influencer, influence. Jadi kita bicara khusus terhadap influencer tidak ada tercantum di dalam peraturan baru ini tentang influencer. Yang ada adalah peran serta masyarakat. Karena kita anggap influencer bagian dari masyarakat luas. Nah, bahasa kasarnya bagaimana seandainya ada masyarakat? Masyarakat apakah dia orang terkenal atau masyarakat umum mereview sebuah produk. Taruhlah misalnya orang yang kita tidak kenal sama sekali mereview sebuah produk, misalnya produk makanan yang kita sebut dengan B, atau produk kosmetik yang disebut dengan C, kosmetik, atau K ya, produk K, produk kosmetik, direview oleh masyarakat. Apakah dia latar belakangnya terserah apa, yang jelas masyarakat mereview. Pada saat dia review itu tentu harus didasari oleh 3 hal. Apakah dia punya kompetensi untuk mereview? Itu yang pertama. Kompetensi yang saya maksud begini, dia mereview tentang kosmetik, tapi dia tidak punya pengetahuan sama sekali tentang kosmetik. Ini kan judge namanya. Dia akan memberikan statement hasil pemikiran yang bertentangan dengan fakta. Itu yang pertama kan. Misalnya seorang petani yang tidak pernah punya ilmu sama sekali tentang kosmetik mereview produk itu, kosmetik. Terus setelah itu dia publish di masyarakat. Logika rasional kita, apakah hasil reviewnya itu masuk akal atau tidak? Pasti tidak. Iya kan? Di situ bisa menyesatkan. Di situ bisa terjadi membohongi masyarakat. Kan begitu? Jadi yang pertama, silakan mereview sesuai dengan kompetensinya. Tidak harus Anda influencer. Misalnya saya seorang dokter dan saya seorang ilmuwan di bidang obat-obatan. Saya punya hak dong, karena saya punya kompetensi. Walaupun tidak harus kepala badan yang mereview kan. Saya masyarakat umum, masyarakat diaspora. Saya lihat ini A, B, C, D, tidak sesuai, ya itu hak Anda, silakan, tapi sesuai kompetensi. Itu yang paling guide yang kita atur, harus sesuai dengan kompetensi. Nah, jadi kalau seorang hanya terkenal terus mereview sesuatu yang tidak kompetensinya, berarti tidak tepat. Kenapa? Karena bisa bias. Itu yang kita atur seperti itu. Yang kedua, yang kita atur juga berdasarkan kompetensi itu, tentu kita ingin mencegah terjadinya pemahaman masyarakat yang bisa menyesatkan masyarakat. Apa itu yang menyesatkan masyarakat? Contohnya, dia tidak punya juga ilmu tentang itu, tapi dia katakan air ini air bisa menyembuhkan penyakit, cukup dengan baca simsalabim. Itu kan kebohongan di situ. Itu juga kita atur. Kemudian yang ketiga, walaupun dia ahli, ya, pada saat mereview produk dia harus buat deklarasi, declare bahwa hasil analisa saya,
hasil review saya, tidak ada konflik kepentingan dengan produk saya. Bukan karena saya dibayar oleh produsen A, terus saingannya adalah produsen B, terus saya mereview atas nama produsen A untuk menghancurkan. Harus ada deklarasi itu, minimal dia buat statement. Kalau tidak, ya akan terkena aturan. Itu contoh-contoh bahwa ini bukan khusus membatasi review influencer, bukan. Influencer silakan Anda berkarya, buat macam-macam. Saya juga influencer, saya juga punya Instagram, punya Twitter, punya LinkedIn, punya Facebook, punya TikTok. Jadi silakan follow saya. Tapi saya tentu sebagai kepala badan saya harus hati-hati karena sudah menjadi pejabat publik. Nah, tapi masyarakat umum silakan mempengaruhi sesuai dengan kompetensi yang Anda miliki. Itu sih intinya jawabannya. Terima kasih ya. Terima kasih rekan